Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'du. Segala puji hanyalah pemberian atau milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita semua. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadiratnya, kehadirat berkah yang diberikan untuk kita semua. Salat beserta salam selalu kita junjung kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku umatnya dan utusannya. Kita selalu pengikutnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan alim ulama yang senantiasa memberikan pencerahan yang al-wajah yang benar, jangan selalu mementingkan diri sendiri. Baik para muslimin, muslimat, para subscriber soal difabel yang dirahmati Allah. Hari ini bertepatan hari awal Ramadan 2025 Masehi. Semoga puasa di kali ini selalu membawa berkah untuk kita semua dan kita sebagai umat muslim, umat Islam ingin selalu mendapatkan keberkahan di tahun di Ramadan ini maupun tahun yang mendatang. Baik teman-teman, pas banget bulan Ramadan awal pertama, minggu pertama Ramadan. Kali ini adalah saya akan membacakan tentang kemuliaan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, alhamdulillah atas berkat taufik hidayah dan inayahnya semata kita dapat bertemu dan berkumpul di dalam majelis wadi fabel yang barokah ini. Semoga pertemuan kita sebagai amal yang baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, sahabat kita seluruh pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir zaman. Para subscriber, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat suhadi fabel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal anak Adam dapat dicampuri kepentingan hawa nafsu,
kecuali saum, maka sesungguhnya saum itu semata-mata untukku, untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pernahkah Anda melihat seekor ulat bulu? Bagi kebanyakan ulat bulu memang menjijikkan, bahkan menakutkan para subscriber suara difabel. Tapi tahukah Anda, kalau masa hidup seekor ulat bulu ini ternyata tidak lama. Pada saatnya nanti ia akan mengalami fase di mana ia harus masuk ke dalam kepompong. Berubah menjadi kepompong selama beberapa hari, beberapa minggu. Setelah itu ia pun akan keluar dalam wujud yang lain. Ia menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah dan cantik. Para subscriber suara difabel, jika sudah berbentuk demikian, siapa yang tidak menyukai kupu-kupu dengan sayapnya beraneka hiasan indah alami? Sebagian orang bahkan mungkin mencari dan kemudian mengoleksinya sebagai hobi atau hiasan ataupun untuk keperluan ilmu pengetahuan. Para subscriber suara difabel dimanapun Anda berada. Semua proses itu memperlihatkan tanda-tanda kemahabesaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para subscriber suara difabel menandakan betapa teramat mudahnya bagi Allah Azza wa Jalla mengubah segala sesuatu dari hal yang menjijikkan, buruk, dan tidak disukai menjadi sesuatu yang indah dan membuat orang senang memandangnya. Semua itu berjalan melalui suatu proses perubahan yang sudah diatur, dan aturannya pun ditentukan oleh Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Esa, baik dalam bentuk aturan atau hukum alam atau sunatullah, maupun berdasarkan hukum yang disyariatkan kepada manusia, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jika proses metamorfosa pada ulat ini diterjemahkan dalam kehidupan manusia, para subscriber suara difabel, maka saat di mana manusia dapat menjelma menjadi insan yang jauh lebih indah. Momen yang paling tepat untuk terlahir kembali adalah ketika memasuki bulan Ramadan. Bila kita masuk ke dalam kepompong tadi atau Ramadan, lalu segala aktivitas kita cocok dengan ketentuan metamorfosa.
metamorfosis dari Allah. Niscaya akan mendapatkan hasil yang mencengangkan, yakni manusia yang berderajat muttaqin, yang memiliki akhlak yang indah dan mempesona. Bahasa subscriber soal difabel. Inti dari ibadah Ramadan adalah melatih diri agar kita dapat menguasai hawa nafsu, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan dan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Selama ini mungkin kita merasa kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu. Kenapa para subscriber kok kesulitan begitu menahan hawa nafsu? Saya sendiri selalu admin soal difabel, mungkin sama. Tapi kenapa kok sulit? Karena selama ini pada diri kita terdapat pelatihan lain yang ikut membina hawa nafsu kita ke arah yang tidak disukai. Siapa pelatih itu? Dialah setan yang sudah dilaknat Allah, yang sangat aktif mengarahkan hawa nafsu. Sifat manusia itu ada dua, yang baik yang buruk, malaikat dan syaitan. Hawa nafsu kita yang sangat aktif mengarahkan ke hawa nafsu kita. Akan tetapi memang itulah tugas setan. Apalagi seperti halnya hawa nafsu, setan pun memiliki dimensi yang sama dengan hawa nafsu, yakni kedua-duanya sama-sama tak terlihat. Berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan innaha yad'u isbahu liyakunu min ashabis syair. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, para subscriber soal difabel. Maka anggaplah ia sebagai musuhmu.
karena syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Fatir ayat surat 35 ayat 6, yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu, karena setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Akan tetapi kita bersyukur karena pada bulan Ramadan ini Allah mengikat setan dalam kutub sehingga kita diberi kesempatan sepenuhnya untuk bisa melatih diri mengendalikan hawa nafsu kita. Karenanya dalam kesempatan seperti ini tidak boleh kita sia-siakan para subscriber Suara Difabel. Ibadah saum atau ibadah puasa kita harus ditingkatkan pada subscriber Suara Difabel. Tidak hanya saum atau menahan diri dari hawa nafsu, perut, dan seksual saja, akan tetapi juga semua anggota badan kita lainnya agar mau melaksanakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hawa nafsu sudah bisa kita kendalikan, maka ketika syaitan dilepas kembali, mereka sudah tunduk pada keinginan kita buat subscriber Suara Difabel. Dengan demikian hidup kita pun sepenuhnya dijalani dengan hawa nafsu yang berada dalam keridoannya. Inilah pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat para subscriberku Suara Difabel dimanapun Anda berada. Hal lain yang paling utama harus kita jaga juga dalam bulan yang sangat dengan berkah ini adalah akhlak. Barang siapa membaguskan akhlaknya pada bulan Ramadan, Allah akan menyelamatkan dia tatkala melewati siok di mana banyak kaki tergelincir. Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin para subscriber Suara Difabel dimanapun Anda berada, pada bulan Ramadan ini kita dianggap sebagai tamu Allah. Pada bulan Ramadan ini kita dianggap sebagai tamu Allah dan sebagai tuan rumah. Allah sangat mengetahui bagaimana cara memperlakukan tamu-tamunya dengan baik. Akan tetapi sesungguhnya Allah hanya memperlakukan kita dengan baik jika kita tahu adab dan bagaimana berakhlak sebagai tamunya.
Salah satunya yakni dengan menjaga saum atau puasa. Kita sesempurna mungkin, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dahaga belaka, tetapi juga menjaga seluruh anggota kita ikut saum. Mari kita berbagi segala kekurangan dan kesalahan akhlak kita sebagai tamu Allah pada subscriber soal difabel, karena tidak mustahil Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir yang dijalani hidup kita, yang dijalani oleh hidup kita. Jangan sampai disia-siakan. Semoga Allah yang Maha menyaksikan senantiasa melimpahkan inayahnya sehingga setelah kepompong Ramadan ini kita kembali pada kefitian bagaikan bayi yang berlahir, sebagaimana ulat bulu yang keluar menjadi seekor kupu-kupu yang amat indah dan mempesona. Amin amin Allahumma amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikianlah kutum singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Soal difabel akhirnya cukup sampai di sini, dan terima kasih banyak yang telah mendukung channel Soal Difabel. Semoga amal perbuatan dan ibadah saum atau ibadah puasa yang kita jalani pada tahun 2025 ini menjadi amal ibadah yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa menerima semua amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Lillahi taufiq wal hidayah. Wa asyhadu insana lafil usri ila ladina amanu wa amilus sholihat wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna minna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika wa sifun wa salamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Tetap dukung terus channel Soal Difabel, jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pahala yang Allah inginkan selama ini. Akhirnya sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.